Anjing yang setia. Pak Badu dan istrinya tinggal di sebuah desa. Mereka petani yang rajin dan tekun bekerja di ladang dan di kebun. Mereka menanam sayuran, jagung, palawija, dan buah-buahan. Mereka memelihara seekor anjing untuk menjaga ladang dan kebun mereka. Pak Badu memberi nama anjing itu si Ciko. Selain bertani, Pak Badu juga memelihara kambing dan ayam. Pak Badu membuat kandang kambing dan ayam di halaman belakang rumah mereka. Setiap pagi, Pak Badu selalu rajin memberi makan dan membersihkan kandang mereka. Kotoran kambing dan ayam diolah Pak Badu menjadi pupuk kandang. Sementara telur-telur ayam ia kumpulkan, kemudian setelah banyak akan dijualnya ke kota bersama hasil bumi lainnya. Satu kali seminggu, Pak Badu dan istrinya pergi ke pasar menjual hasil pertanian mereka. Si Ciko membantu Pak Badu menarik gerobak berisi buah-buahan dan sayuran. Si Ciko sangat senang dengan pekerjaannya itu. Ia selalu tenang dan waspada membawa gerobak dan barang-barang itu hingga sampai ke tempat tujuan. Suatu petang, Ciko sedang jalan berkeliling di kandang kambing dan ayam. Tiba-tiba ia mencium ada bahaya yang sedang mengintai. Langit mulai gelap oleh awan hujan. Terlihat kilatan cahaya petir diikuti suara guntur yang bergemuruh di kejauhan. Suara kambing dan ayam gelisah terdengar dari dalam kandang. Si Ciko semakin waspada. Malam itu akhirnya hujan pun turun dengan lebatnya. Petir menyambar-nyambar disertai suara guntur yang memekakkan telinga. Suasana dingin dan gelap gulita. Hanya sesekali cahaya kilat menerangi alam sekitar. Sekilas Ciko menangkap bayangan 2 ekor rubah mendekat ke kandang ayam. Ciko menyalak lantang dan langsung menuju ke arah kandang menghadang kedua ekor rubah itu. Dan perkelahian pun tak terelakkan. Ciko bergulat sengit melawan kedua musang itu. Ayam jago, ayam betina berlarian tak tentu arah di kegelapan. Sementara anak-anak ayam menciap-ciap ketakutan di dalam kandang. Setelah bertarung cukup lama, akhirnya Ciko berhasil mengusir kedua musang itu kabur kembali ke hutan. Meskipun mengalami banyak luka, namun Ciko merasa puas dan bangga bisa mengalahkan mereka. Pagi harinya, Pak Badu terkejut melihat Ciko mendekam di kandang ayam. Luka bekas gigitan musang di beberapa bagian tubuhnya masih terlihat berdarah. "Ah, Ciko," kata Pak Badu setelah mengerti apa yang terjadi. "Rupanya keributan semalam itu karena kamu berkelahi sama musang-musang itu. Bagus, Ciko. Kamu memang anjing yang hebat dan pemberani." Pak Badu kemudian membawa Ciko ke dokter hewan untuk diobati. Setelah kejadian itu, Pak Badu pun semakin sayang kepada Ciko. Suatu hari, Pak Badu dan istrinya hendak pergi ke sebuah pesta pernikahan saudara mereka. Banu, putra Pak Badu, tidak ikut pergi karena ia masih kecil. Sebelum berangkat, Pak Badu menidurkan si Banu terlebih dahulu. Pak Badu meminta si Ciko untuk menunggu dan menjaga putranya dengan hati-hati. Pak Badu berjanji ia dan istrinya akan pulang ke rumah secepatnya. Setelah Pak Badu dan istrinya berangkat, Ciko dengan penuh tanggung jawab menunggu dan menjaga Banu. Tiba-tiba Ciko mendengar suara mendesis masuk ke rumah. Ciko berdiri dengan penuh waspada. Rupanya ada seekor ular berbisa masuk ke dalam rumah Pak Badu. Si Ciko menggeram hebat. Ia menyalak keras untuk mengusir ular itu. Tetapi rupanya si ular keras kepala. Ia terus masuk ke dalam rumah. Si Ciko tidak gentar. Ia menyerang ular itu. Akhirnya Pak Badu dan istrinya tiba di rumah. Si Ciko berlari keluar menyambut tuannya dengan gembira. Pak Badu dan istrinya terkejut karena mulut si Ciko berlumuran darah. Pak Badu mengira si Ciko sudah melakukan perbuatan yang mengerikan ke putranya. Tanpa berpikir panjang, Pak Badu mengambil sebatang tongkat dan langsung memukul si Ciko. Si Ciko pun jatuh terkapar tak berdaya. Pak Badu dan istrinya segera berlari masuk ke dalam rumah.
Apa yang ditakutkan oleh Pak Badut dan istrinya ternyata keliru. Banu, putra mereka, baik-baik saja. Mereka melihat ada bangkai seekor ular berbisa di dalam rumah. Setelah menyadari kekeliruannya, Pak Badut segera berlari keluar mencari si Ciko. Ciko yang malang, nyawanya tak tertolong lagi. Pak Badu menyesal sekali telah melakukan perbuatan yang sangat gegabah. Ia telah membunuh si Ciko, anjing setia yang justru telah menyelamatkan nyawa putranya.